Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda Cantika dengan NIM 2202195 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikosa. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Adapun latar belakang dari peraturan ini adalah Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan kebijakan yang dirancang untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah atau PAD melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Peraturan ini merespon kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Analisis evaluasi kebijakan ini mencakup aspek implementasi, efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap peningkatan PAD dan kesadaran wajib pajak. Tujuan dari perda ini adalah dasar hukum perda ini adalah serangkaian peraturan termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamatkan desentralisasi kewenangan pajak ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan PAB secara signifikan guna membiayai berbagai program pembangunan. Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu komponen pajak yang strategis, mengingat tingginya potensi penerimaan dari sektor tersebut, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat seperti Deli Serdang. Adapun tujuan dari Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu yang pertama adalah mengatur pelaksanaan pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua adalah mengoptimalkan potensi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga adalah mewujudkan keadilan dalam pengenaan pajak. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Baik, adapun efisiensi dan efektivitas kebijakan. Efisiensi kebijakan. Efisiensi pelaksanaan kebijakan dinilai dari kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya untuk mencapai hasil maksimal. Dalam kasus ini, sistem administrasi yang belum modern menjadi penghambat utama. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi berbasis digital untuk pendapatan objek pajak dan pembiayaan pajak secara daring masih sangat minim. Hal ini meningkatkan biaya operasional serta menghambat proses pelaporan dan pemungutan. Adapun efektivitas kebijakan ini terkait erat dengan tingkat pemerintah pajak yang berhasil dikumpulkan dalam evaluasi. Ditemukan bahwa pemerintah PBB di Kabupaten Deli Serdang masih berada di bawah target. Faktor utamanya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, baik karena kurangnya kesadaran maupun keengganan membayar pajak akibat kurangnya inisiatif. Beberapa wajib pajak juga merasa bahwa besaran pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif seperti diskon pembayaran pajak atau penghapusan denda bagi yang melunasi dalam batas waktu tertentu. Adapun rekomendasi perbaikan kebijakan ini adalah yang pertama adalah pelatihan aparatur pajak. Kompetensi petugas pajak harus ditingkatkan melalui pelatihan yang berfokus pada pengolahan data, pelayanan masyarakat, dan penguasaan teknologi. Yang kedua adalah meningkatkan sosialisasi. Sosialisasi kebijakan harus menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, seperti media digital, kampanye publik, dan kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Yang ketiga adalah pemutakhiran data, di mana pemerintah daerah perlu memperbarui data objek pajak secara berkala menggunakan teknologi berbasis Geographic Information System atau GIS. Hal ini memungkinkan pendataan lebih akurat dan penimbangan kesalahan. Adapun kesimpulan dari kebijakan ini adalah Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan PAD. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai kendala, evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan perbaikan di berbagai aspek, kebijakan ini dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten di Deli Serdang.